Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku semua, siswa-siswi kelas 8 SMP Negeri 1 Buaran, Kabupaten Pekalongan yang saya cintai dan yang saya banggakan. Bagaimana anak-anak kabarnya? Semoga kalian di rumah masing-masing dalam keadaan sehat walafiat, tidak kurang suatu apapun. Amin ya robbal alamin. Anak-anakku sekalian, kita berjumpa lagi dalam belajar jarak jauh. Yang ketiga ini adalah berjudul Sumpah Pemuda dalam Perjuangan Kemerdekaan Republik Indonesia. Judul ini dibagi dalam 3 materi pembahasan. Materi pembahasan yang pertama yaitu Kongres Pemuda. Yang kedua adalah organisasi penopang terselenggaranya Kongres Pemuda. Yang ketiga adalah arti dan makna Sumpah Pemuda dalam kemerdekaan Republik Indonesia. Sebelum pembahasan materi, anak-anak bisa menyiapkan buku paket. Kemudian boleh menggunakan referensi yang lain, misalnya LKS atau Undang-Undang Dasar 1945. Kemudian yang di rumah punya WiFi ataupun internet bisa dimanfaatkan dengan sebaik-baiknya. Marilah kita bahas yang pertama, yaitu tentang Kongres Pemuda. Anak-anak sekalian, pada tahun 1926, tepatnya yaitu pada tanggal 30 April sampai 2 Mei 1926, ada peristiwa penting sebelum negara Indonesia merdeka. Masih jauh sekali, yaitu yang disebut dengan Kongres Pemuda. Diselenggarakan di mana anak-anak? Tempatnya adalah di Yogyakarta. Dalam pertemuan para pemuda tersebut menghasilkan berbagai kesepakatan. Yang pertama adalah cita-cita Indonesia merdeka menjadi cita-cita semua pemuda Indonesia. Cita-cita itu terwujud setelah sekian lamanya merdeka pada tahun 1945, yaitu tepatnya pada tanggal 17 Agustus. Nah, kebetulan bulan ini adalah bulan Agustus. Tanggal 17 sebentar lagi kita memperingati kemerdekaan Republik Indonesia. Itu sudah dicita-citakan sejak tahun 1926. Hasil kongres tersebut yang kedua yaitu semua perkumpulan pemuda berdaya upaya menggalang persatuan dan persatuan seluruh organisasi pemuda agar dibentuk dalam satu wadah. Sedangkan hasil yang ketiga adalah sepakat untuk diadakannya Kongres Pemuda berikutnya. Berarti Kongres Pemuda yang kedua. Nah, itu anak-anak intinya saja saya sebutkan. Ada 3 hasil Kongres yang pertama. Nah, kita sekarang memasuki Kongres Pemuda yang kedua. Kapan itu anak-anak? Yaitu pada tanggal 27 sampai 28 Oktober tahun 1928. Jadi 2 hari saja. Ini kelanjutan dari kongres yang pertama. Di manakah diselenggarakan? Diselenggarakan di Jakarta. Kalau dulu itu di Batavia, kalau sekarang di Jakarta.
Apa hasil dari kongres yang kedua tersebut? Luar biasa anak-anak. Dari beberapa rumusan atau kesepakatan yang diambil, itu ada 3 hal penting. Anak-anak mesti masih ingat teks Sumpah Pemuda. Hasil yang pertama yaitu kami putra dan putri Indonesia mengaku bertumpah darah yang satu, tanah Indonesia. Yang pertama. Yang kedua, kami putra dan putri Indonesia mengaku berbangsa yang satu, bangsa Indonesia. Sedangkan hasil yang ketiga, kami putra dan putri Indonesia menjunjung bahasa persatuan, bahasa Indonesia. Nah, itulah anak-anak hasil kongres yang kedua, sehingga diperingati sampai sekarang setiap tanggal 28 Oktober diperingati sebagai Hari Sumpah Pemuda. Materi pokok pembahasan berikutnya yaitu organisasi penopang terselenggaranya Kongres Pemuda. Ternyata sebelum kemerdekaan pun ada beberapa organisasi pemuda yang tersebar di seluruh wilayah Indonesia. Kalau dulu belum ada Indonesia, adanya adalah Hindia Belanda. Semua wilayah jajahan Belanda disebut Hindia Belanda, yang sekarang disebut Indonesia. Apa saja organisasi tersebut? Yang pertama adalah Trikoro Darmo. Ini lahir tahun 1915, jauh dahulu kala. Organisasi yang kedua yaitu Jong Sumatranen Pon pada 1917. Berikutnya adalah Jong Ambon 1918, Jong Minahasa 1918, Jong Cilebes 1919, Sekarukun 1919, kemudian organisasi Jong Betawi 1927, yang terakhir adalah Jong Bataks Bon 1925. Lah, dari berbagai organisasi tersebut berkumpul mendukung terselenggaranya Kongres Pemuda, baik pemuda yang pertama maupun Kongres Pemuda yang kedua. Nah, itulah anak-anak kongres maupun organisasi pendukungnya. Kemudian kita memasuki materi pokok bahasan yang ketiga, yaitu arti dan makna Sumpah Pemuda dalam perjuangan kemerdekaan Republik Indonesia. Apa tahu maknanya Sumpah Pemuda bagi kita? Kok setiap tanggal 28 kita harus memperingati? Maknanya bukan sekedar pemuda itu meraih kemerdekaan yang sudah terjadi pada tanggal 17 Agustus 1945. Bukan itu tok. Tetapi mempertegas jati diri bangsa, bahwa Indonesia adalah merupakan sebuah negara. Semangat Sumpah Pemuda ini tidak boleh luntur. Kita sebagai generasi muda, kita sebagai generasi penerus para pejuang bangsa, kita harus memelihara sebagai motivasi, semangat untuk menjaga persatuan dan kesatuan, melaksanakan pembangunan di segala bidang, belajar keras, belajar yang tekun agar sukses, sehingga Indonesia ini menjadi Indonesia yang damai, rukun, sejahtera lahir dan batin, berprestasi sebagai bangsa, dan bermartabat di kancah internasional. Itulah intinya anak-anak. Kita tidak boleh patah hati, kita tidak boleh patah semangat. Mari kita membangun bangsa Indonesia terus menerus sehingga menjadi bangsa yang maju.
Demikianlah materi pada pagi hari ini anak-anak, dan nanti bisa dilihat di halaman 95 sampai 104 materinya, detailnya lengkapnya di sana. Dan ini saya beri tugas untuk dikerjakan di rumah masing-masing, kemudian nanti dikerjakan dan dikirim lewat WA. Inilah tugasnya anak-anak, silahkan disaksikan. Demikianlah anak-anak pertemuan pada pagi hari ini lewat jarak jauh, lewat video pembelajaran, dan sampai jumpa pada pertemuan berikutnya. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.